Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ayu Ratnasari dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelompok 19, DPL Bapak Dr. Sutarto, SAG MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pentingnya kejujuran yang merupakan cermin kepribadian dari diri kita. Nah, sebelum kita membahas ke arah materinya, yuk kita coba simak video pendek berikut ini. Mbak Im, nih lihat punya aku. Wah, ready? Serius nih? Iya, nggak masalah Im. Abis aku kasihan lihat kamu bingung ngerjain ulangannya. Terima kasih ya, Red. Aku lihat ya. Kalian sedang apa? Ini Pak. Kalian menyontek. Sini, kertasnya saya ambil. Ya Pak, terus kami ulangannya gimana Pak? Kalian tidak ulangan. Nilai kamu 0. Kalian saya hukum berdiri di depan kelas sampai ulangan selesai. Oke, gimana menurut teman-teman saat teman-teman melihat cuplikan video pendek tadi? Nah, pastinya teman-teman masih agak bingung ya, karena sebenarnya apa sih manfaatnya dan apa sih yang dimaksud dengan kejujuran yang merupakan cermin kepribadian dari diri kita? Oke, kita langsung bahas ke materinya. Nah, di sini kita akan membahas dua topik pembahasan memahami makna kejujuran. Nah, yang pertama yaitu pengertian sifat jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan asidko atau sidik yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Sedangkan secara istilah, jujur dapat bermakna 1. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, 2. Kesesuaian antara informasi dan kenyataan, 3. Ketegasan dan kemantapan hati, serta sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Dan yang kedua yaitu pembagian sifat jujur, sebagaimana Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar atau yang biasa disebut dengan sidik, yaitu jujur dalam niat atau berkehendak. Artinya, tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Dan yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya, serta menjadi tabiat bagi dirinya. Dari ketiga pembagian sifat jujur dapat disimpulkan bahwa jujur merupakan sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Dan orang yang melaksanakan amanat tersebut biasa disebut dengan al-amin, yaitu orang yang terpercaya, jujur, dan setia. Adapun ayat Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang perilaku jujur, sebagaimana yang pertama yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah surah kelima ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di mana yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Adapun yang kedua yaitu Quran Surat At-Taubah surah ke-9 ayat 119 di mana yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Adapun yang ketiga yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, hendaklah
kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur, sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta, sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Lalu, bagaimana sih caranya agar kita bisa terbiasa untuk berperilaku jujur? Menerapkan perilaku mulia, di mana yang pertama, meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika kita akan pergi kemanapun. Dan yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua kita. Ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Keempat, melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai kurang memuaskan. Hayo, siapa yang di sini kalau dapat nilai kecil nggak pernah ngaku? Dan yang kelima, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. Jadi harus mulai belajar dari di rumah ya. Dan yang keenam, mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang atau ketidakhadiran ke sekolah. Dengan begitu, kita akan menjadi anak yang jujur. Yuk, mulai dari sekarang, kembangkan diri kita untuk senantiasa berlaku jujur baik kepada diri kita, kepada teman, saudara, maupun kepada kedua orang tua kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.